Sebenarnya Mak Lampir sedang bersembunyi di mana, Santa? Goa Lapis Tilu. Goa di balik goa. Di mana itu? Di lereng Gunung Kendil. Sekarang kita sedang menuju ke sana? Benar, tapi kita harus hati-hati. Waspada. Rintangan berbahaya akan selalu menghadang dan mengancam kita untuk bisa sampai ke sana. Siaga. Bakal ada serangan musuh. Mana? Kiai merasakan getarannya? Tidak. Tidak, saya tidak merasakan getaran apapun. Kekuatan Mak Lampir telah melindunginya. Sehingga Kiai tidak dapat merasakan getaran apapun. Cobalah lakukan sekali lagi. Dengan dua tangan menempel di tubuhku. Insya Allah, Kiai akan merasakan getaran apa yang tertangkap. Mari, kita coba. Mulai. Benar, rupanya Mak Lampir dikelilingi orang-orang sakti aliran hitam. Dan sekarang sedang berusaha menyerang kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sambut mereka. Benar. Kita hadapi mereka. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu, Nak? Kita tunggu di sini. Sebentar lagi mereka datang. Sekarang? Berapa lama? Sekarang, Kiai. Jumantoro berhasil mengalahkan murid-muridku. Kita serang saja sekarang dengan bantuan Grandong, Guru. Belum waktunya si Grandong kita ajukan. Mereka malah akan kegirangan menemukan si Grandong. Tidak. Si Grandong tidak akan aku hadapkan sebelum matanya terbuka secara sempurna. Apa tugas kami sekarang, Guru? Buat benteng pagar betis. Bunuh setiap orang dan jin yang mendekati tempat ini. Apa sampean pernah membuka bungkusan panjang dari kain itu, Kang? Tidak. Saya pernah. Ah? Apa isinya? Tongkat? Bukan, pedang. Ah? Pedang? Kalau begitu, jangan-jangan dia seorang... Pendekar wanita. Saya juga berpikir seperti itu. Apakah Kang pernah tanya dari mana dia datang dan di mana rumahnya? Mau kemana tujuannya? Ah, dia tidak mengaku. Dia hanya bilang sedang mengembara. Rumahnya di kolong langit. Tujuannya tidak menentu. Kemana saja kakinya melangkah. Aneh juga. Panasnya tidak mau turun. Diobati pakai apa ya? Supaya dia cepat sadar. Iya, nanti aku tanyakan pada Kang Sawat. Karena dia banyak tahu tentang jamu-jamuan. Tapi jangan dikatakan untuk mengobati Neng Mayang. Mereka tidak usah tahu bahwa rumah kita ditinggali seorang gadis cantik. Biarlah kita saja yang tahu.
Kenapa? Rahasia? Demi keamanan Neng Mayang. Takut beritanya sampai ke telinga Demang Koncar. Dia itu tidak bisa melihat gadis cantik. Nanti kita sendiri yang bisa jadi repot. Nasi, Kang, pakai telur. Kang Sawat, waktu sipon panasnya tinggi nggak turun-turun, apa ya obatnya? Madu dan kuning telur. Oh, Siapa yang sakit, Nyai? saudara saya. Saya lihat seorang anak muda yang tinggi ilmu pengobatannya. Tapi entah di mana tempat tinggalnya. Siapa namanya? Itulah sayangnya. Dia merahasiakan nama sebenarnya. Sehingga orang-orang memanggilnya Jaka. Kalau Nyai mau, hubungi saja Ki Laksa. Di Dusun Sumberwetan. Ki Laksa. Saya akan datang kalau penyakit saudara saya belum juga sembuh. Terima kasih atas wartanya, Kisanak. Kang, saya permisi dulu. Baik, Nyai. Ada korban lagi, Kang Sawat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Binatang juga. Entah kali ini apa. Karena sebelumnya semua orang di rumah itu sudah mendengar tanda-tanda aneh. Rumah siapa? Darpan yang mati di malam Jumat. Suara apa itu, Kang? Sepertinya... Suara kuntilanak, Pak. Hus, ngaco kamu. Masih sore begini mana ada kuntilanak yang keluar. Takut, Bu. Ada apa, Pak? Ya, Gusti Pangeran. Ada apa, Mbok? Kau tidak mendengar suara orang terkikih-kikih? Tidak, suara apa? Mana? Tidak ada apa-apa. Masa sih? Tadi ada. Ada apa? Keranda jalan sendiri, Kang. Betul, Mbok. Tadi ada keranda jalan sendiri. Iya. Mana mungkin ada keranda bisa jalan sendiri? Betul kok. Tadi juga Bapak melihatnya, Kang. Itu berarti pandangan Bapak melihat kelelawar. Kelawar? Iya, pandangan orang yang sedang atau sedang puyeng. Tapi Bapak tidak mabuk. Berarti Bapak sedang puyeng. Si Mbok takut. Kok bicara begitu, Kang? Tidak usah takut, Mbok. Tidak ada apa-apa. Itu hanya pandangan orang yang sedang takut saja. Akan aku buktikan bahwa di luar tidak ada apa-apa. Kang, jangan keluar, Kang. Sukar. Sukar tewas dengan cara mengenaskan. Dan sampai sekarang, ibunya masih suka pingsan. Pembunuhnya sudah ditemukan? Belum. Masih teka-teki. Pak Darpan mengatakan manusia, sebab dia melihat berjalan dengan dua kaki. Tapi Sina bilang binatang, karena Sina melihat persis bagaimana binatang itu menerkam leher kakaknya. Dan suara yang menggereng-gereng ketika menggigit leher korbannya itu, persis binatang pula. Menurut pikiran kau dan orang-orang bagaimana? Menurut saya, bukan orang biasa dan juga bukan binatang buas. Bukan orang, bukan binatang. Habis apa? Makhluk jadi-jadian. Di kampung ini, barangkali ada orang yang menganut aliran sesat. Mungkin juga. Jangan-jangan kematian Ki Bolang dan Nyi Gina karena makhluk itu juga. Ya, mungkin. Saya sudah cuma. Neng Mayang semalaman mengigo terus. Kapan Neng Mayang sadar? Mendekati subuh, pagi tadi saya hampir berjingkrak. Melihat Neng Mayang membuka mata, saya girang sekali. Sampai sekarang belum tidur? Ya belum, Neng. Orang semalaman menunggu Neng Mayang. Sekarang tidurlah. Aku tidak apa-apa. Hari ini saya ada niat untuk menemui Ki Laksa. Untuk apa? Untuk minta tolong menghubungi dukun muda yang sakti itu. Dukun muda? Siapa namanya?
Jaka? Jaka apa? Jaka Umbara atau Jaka Kelana? Maksud Ning Mayang? Biasanya orang yang namanya Jaka itu ada terusannya. Misalnya Jaka Tole, Jaka Tirta, dan banyak lagi. Orang-orang hanya menyebutnya Jaka saja. Kata orang, dia masih muda, tapi kesaktiannya bisa mengobati segala macam penyakit. Boleh saya menemui dukun Jaka itu untuk mengobati penyakit Ning Mayang? Panggil saja dia kemari. Siapa tahu penyakitku bisa disembuhkannya. Ini ongkos untuk mencari dukun pintar. Kalau ternyata penyakitku bisa disembuhkan, aku akan tambah lebih banyak lagi. Terima kasih, Neng. Hari ini juga saya akan berangkat mencari dukun sakti itu. Ke arah mana sekarang kita, Panglima? Ke selatan. Saya tahu kita semua sedang ke arah selatan. Tapi kemana tujuannya? Aku tidak tahu, Pangeran. Hatiku mendorong kuat bahwa kita harus ke selatan. Di sana kita akan menemukan sesuatu. Menemukan mak lampir dengan si Gerandong? Aku tidak tahu. Tapi kita akan menemukan sesuatu yang penting. Petunjuk. Ikuti saja sembara. Gerak hati Panglima Kumbang ada yang membimbing. Tapi jalannya jangan cepat-cepat, Sembara. Aku dari belum sarapan. Ya kan, Bapak Mertua? Dasar manusia. Perut saja yang dipikirkan. Loh. Perut itu penting, Bapak Mertua. Tanpa perut bagaimana kita bisa hidup? Makanya jangan membiarkan perut itu kosong. Artinya salah besar kalau kita belum sarapan pagi-pagi. Betul kan, Sembara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk kelihatannya sudah lapar ya. Datuk orang yang sangat bijaksana dan arif di dunia. Artinya tidak akan membiarkan ada perut yang kosong. Diam, pergi. Semilik kete, tua-tua nggak pernah bijak. Semilik kete. Oh, semilik kete. Apa kau bilang? Aku semilik kete. Jangan marah dulu, Bapak Mertua. Tahu tidak artinya semilik kete? Umpatan kan? Bukan. Itu kata bangsa jin. Kalau bangsa manusia, lain. Semekete itu artinya cinta. Tahu? Cinta? Iya. Maksudnya sayang terhadap orang yang sedang kelaparan. Baik atau buruk kalau kukatakan kepada Bapak Mertua Semekete. Oh ya, baik. Nah, berarti Bapak Mertua cerdas. Maka Semeketeilah aku. Aku sedang kelaparan. Dari pagi belum sarapan, Bapak Mertua. Aku tidak punya makanan. Cukup dengan mengusulkan kepada Sembara agar kita mencari warung dulu. Itu sudah cukup dan Bapak Mertua pantas mendapat sebutan sebagai makhluk yang semilekete. Tahu? Pangeran, ada apa, Datuk? Saya tahu Pangeran pasti si Melekete. Hah? Orang yang si Melekete pasti memikirkan perut yang lapar. Mampirlah dulu ke warung sebentar, agar orang yang lapar bisa mengisi perutnya. Pasti ini usulan Basir. Benar kan? Benar, Pangeran. Kata Melekete juga Basir yang mengajari. Betul, Pangeran. Katanya menurut bangsa manusia, Semelekete itu berarti orang yang penuh kasih sayang. Aduh, sakit Sembara. Aduh. Kau mengajari apa pada Datuk Jampak? Loh, ngajari apa? Kata si Melekete itu. Semelekete itu artinya kan macam-macam. Aduh, sakit. Aduh. Boleh saja, tapi jangan diajarkan pada orang yang akhirnya membuat sesat. Hati-hati, Neng. Di kampung ini sekarang sedang dicekam ketakutan, Neng. Apa yang ditakutkan? Kala gebluk. Apa itu? Kematian yang disebabkan oleh setan. Setan? Iya. Menurut Nyai, apakah itu santet? Tenung? Semacam guna-guna begitu? Bukan. Itu kan namanya sihir. Ini benar-benar yang menghampiri setiap korbannya. Korban? Ya, korbannya. Sebab setiap rumah yang didatangi setan gentayangan di kampung, pasti salah satu penghuninya ada yang jadi korban. Kenapa? Ya oleh setan kala gebluk itu. Sudah berapa orang yang mati? Banyak. Sekarang sudah meningkat jadi 7 orang. Meningkat? Iya. Apa setiap saat bertambah? Sepertinya setiap 7 hari sekali, Neng.
Kemarin, anaknya Pak Dikun, mayatnya ditemukan di bawah pohon pisang. Sudah berbau. Lehernya hampir putus. Mengerikan sekali. Kau harus melakukan sesuatu, Mayang Sari. Semoga bisa menebus dosa-dosamu yang menggunung. Makan malamnya sudah siap, Neng. Silakan, Neng. Neng. Nyai! Nyai! Ada apa, Kang? Neng Mayang tidak ada. Tidak ada. Kemana? Loh, nanya. Nyai tahu tidak tadi dia kemana? Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Taunya saja baru sekarang kalau Neng Mayang pergi. Kemana ya? Apa dia minggat? Apa perlunya dia minggat-minggat? Kan dia sudah bayar kita. Iya ya. Lantas, apa maksudnya pergi tanpa pamit? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia yang menganut ilmu kala geblok. Hus, sembarangan. Siapa tahu. Ingat pembicaraan Neng Mayang kemarin. Bahwa dia seorang pengembara. Tidak punya tempat tinggal. Artinya, hidupnya berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan sekarang sampai ke kampung kita. Kenapa kalau sampai di kampung kita tidak boleh? Boleh sih boleh. Tapi kita kan harus waspada, Kang. Maksudmu? Kita harus tahu siapa sebenarnya Neng Mayang itu. Kalau ternyata dia yang menganut ilmu kala gebluk, maka dialah yang mengundang setan-setan itu untuk mengambil para korbannya. Apa itu tidak berarti kita telah menyembunyikan biang malapetaka di kampung kita? Benar juga ya. Dan satu saat kita akan jadi korbannya, Kang. Mungkin. Tapi kita sudah terlanjur terima uangnya. Apa kita kembalikan saja? Jangan, Kang. Sayang. Daripada nyawa kita melayang. Kita selidiki saja dulu. Pura-pura kita tidak tahu. Kita bersikap biasa saja. Supaya Neng Mayang tidak curiga pada kita, Kang. Tapi kita harus memasang mata dan telinga kita seruncing mungkin, Nyai. Benar. Supaya kita tidak celaka. Jalannya cepat sedikit, Kang. Supaya cepat sampai di gardu. Lari saja kamu sendiri. Amit-amit. Loh, Kenapa? zaman kayak begini, ingin mampus. Kenapa tadi mau jaga? Alah, seperti tidak tahu saja. Pak Bu, galaknya kayak Barong. Mau apa dia ada di sini? Dan anak siapa yang digendongnya? Tidak. Dia pasti punya maksud tertentu. Mungkin dia tahu kalau aku menyukai Rindi Antika. Atau mungkin sebenarnya dia pun tertarik pada Rindi Antika. Sekarang baru aku tahu. Apa sebabnya aku tidak boleh ikut dan diperintahkan untuk tinggal di sini? Itu semua pasti karena Sembara. Jatmiko disihir oleh Mak Lampir. Dan anak yang digendongnya itu adalah si Gerandong. Aku harus membebaskan Jatmiko dan membunuh si Gerandong. Siapa lagi itu?
Ampunilah aku. Sekiranya engkau mau mencabut nyawaku sekarang.